Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andrea Alif Aulia dari program studi hukum keluarga UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada video pertama ini saya akan mereview Undang-Undang Peradilan Agama yang terdiri dari 3 regulasi. Yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lalu perubahannya itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang keduanya itu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang membangun sistem peradilan Islam di Indonesia. Kita mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-undang ini adalah tonggak bersejarah bagi peradilan Islam di Indonesia. Sebelum tahun 1989, dasar hukum peradilan agama masih tersebar dan tidak seragam. Nah, undang-undang ini hadir untuk menyatukan dan memperkuat kedudukan peradilan agama secara kelembagaan. Memang apa saja kewenangannya? Pengadilan agama berwenang mengadili perkara seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Yang mana ini khusus bagi warga negara yang beragama Islam. Dan juga struktur organisasinya pun jelas. Di tingkat pertama ada pengadilan agama. Lalu yang kedua banding di pengadilan tinggi agama. Dan nanti puncaknya ada di Mahkamah Agung. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bisa dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan negeri. Nah, inilah yang membuat pengadilan agama benar-benar setara dan berwibawa. Lanjut ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu perubahan pertama yang sangat strategis dalam peradilan Islam. Perubahan terbesar ada pada perluasan kewenangan. Pengadilan agama kini juga berwenang menangani sengketa ekonomi syariah. Ini meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, serta pembayaran syariah, hingga bisnis-bisnis berbasis prinsip Islam lainnya. Mengapa ini penting? Karena industri keuangan syariah Indonesia itu sekarang tumbuh sangat pesat dan harus ada lembaga peradilan yang kompeten menangani sengketanya. Dengan undang-undang ini, pengadilan agama naik kelas menjadi peradilan yang tidak hanya mengurus perkawinan dan waris saja, tetapi juga ekonomi dan bisnis syariah berskala besar. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, yang mana fokus utamanya adalah penguatan integritas hakim agama. Di era reformasi, tuntutan terhadap peradilan yang bersih semakin keras. Undang-undang ini merespon dengan memperketat pengawasan terhadap hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Lalu ada dalam undang-undang tersebut larangan rangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan dipertegas, kode etik dan pedoman perilaku hakim diperkuat. Mekanisme sanksi bagi hakim yang melanggar itu juga diatur lebih tegas. Intinya, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memastikan bahwa hakim agama bukan hanya kompeten secara ilmu, tapi juga berintegritas dalam praktiknya. Jadi, kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 membangun fondasi kelembagaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas yurisdiksi keekonomi syariah, dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 itu memperkuat integritas hakim. Ketiganya bekerjasama membentuk pengadilan agama yang kuat, relevan, dan terpercaya. Demikian review saya untuk video pertama ini. Nantikan video berikutnya tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.